Sebelumnya saya ingin mengucapkan Gong Si Fa Cai untuk Wan yang merayakannya ya. Semoga di tahun baru ini kita semua diberikan kebaikan dalam hati kita selalu. Amin, amin, amin. Hari Raya Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau di kalangan warga Tionghoa. Bicara angpau, mana nih jatah angpau saya? Untuk anak-anak motor Jakarta sih, biasanya kalau malam Imlek begini di Monasco sudah pasti ramai banget. Ya pada bagi-bagi angpau lah. Seperti biasanya. Video keseruan bagi-bagi angpau di Monasco tahun lalu bisa kalian tonton di channel ini juga ya. Judul videonya itu Tagar Short Berburu Angpau di Monas, motor Yamaha Aerox Crash, tahun baru Imlek Gong Si Fa Cai. Nggak tahu deh malam ini rame nggak ya? Kalau nggak hujan sih biasanya Monasco pasti rame banget tuh. Ke Monasco nggak cuy? Ya mana tahu ada angpaunya lagi ya nggak? Kemajuan bangsa Cina di berbagai sektor menjadikan negara ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika. Dalam beberapa tahun terakhir saja, Cina sudah mampu membuka mata dunia dan membanggakan keberhasilannya di luar angkasa dengan meluncurkan misi tampak awak ke Mars dan mulai membangun stasiun luar angkasanya sendiri. Pada tahun 2033, nanti kita jangan heran ya, karena Cina telah berencana untuk membangun pangkalan militernya di planet Mars itu. Kalau Cina bangun pangkalan di Mars, terus bagaimana dengan Indonesia sendiri? Bisa nggak tuh kita saingi kemampuan Cina? Negara kita bukan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan negara lain. Karena kita memiliki semua sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara tersebut. Tapi, apakah hanya dengan bermodal sumber daya alam yang kita miliki bisa sukses menjadi negara maju? Ya bisa aja. Asalkan sumber daya alam juga didukung dengan sumber daya manusia. Artinya begini, di sumber daya alamnya kita memiliki aneka hasil bumi. Selain biji besi untuk bahan membuat baja, tapi kita juga harus memiliki orang-orang pintar yang cerdas untuk membuat, mengolah atau mengubah biji besi tadi menjadi baja yang dapat digunakan untuk membangun sesuatu. Itu yang disebut dengan sumber daya manusianya. Nah, untuk membangun SDM-nya itu sendiri, kita membutuhkan yang namanya pelatihan, pendidikan, pembinaan, sampai dengan pengadaan perubahan sistem yang sudah ada menjadi lebih baik. Ya, mana tahu dari Wan semuanya bisa menjadi ilmuwan dan cendekiawan. Amin, amin. Tapi bagaimana kita akan melakukan semua itu kalau negara kita masih saja sibuk dengan urusan yang namanya agama lah, masih sibuk dengan urusan fitnah lah, dan masih banyak urusan-urusan gak penting lainnya. Kelompok-kelompok ini selama tidak dimusnahkan, mereka-mereka ini akan selalu memunculkan persoalan-persoalan yang menjadikan kita bangsa yang takkan pernah bisa maju. Ya, karena bolak-balik harus ngurusin hal-hal yang gak penting tadi. Ini bukan masalah sepele loh, Wan. Program-program yang sudah dijalankan Presiden saat ini, mulai dari membangun sumber daya manusia, membangun infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta transformasi ekonomi akan menjadi sia-sia belaka jika nantinya Jokowi sudah tidak lagi menjabat di periode berikutnya. Karena
terbatasnya hanya pada 2 periode saja. Seperti yang sudah-sudah, seseorang pemimpin baru yang terpilih harusnya dapat melanjutkan estafet pembangunan. Malah sibuk membuat programnya sendiri dan meninggalkan proyek-proyek yang sudah dirintis presiden sebelumnya. Ini hanya akan menjadikan pembangunannya menjadi mangkrak dan berantakan. Kebayangkan kalian semua, negara kita baru mau maju 3 langkah, kok mundurnya malah 5-10 langkah ke belakang. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, saya sih setuju banget ya kalau periode jabatan presiden saat ini diubah menjadi 3 periode. Dengan begitu, kita bisa memberikan kesempatan kepada presiden saat ini untuk menyelesaikan dengan baik apa yang sudah direncanakannya. Karena kalau melihat calon-calon yang ada, bukan meremehkan kemampuannya mereka, tapi kenyataannya ada beberapa dari mereka justru dianggap tidak mampu bekerja, seperti halnya Anies Baswedan. Kabar berita yang beredar nih, hampir 5 tahun sudah dia menjabat, tapi yang dibangun hanya Stadion JIS. Sementara kita sudah punya lapangan GBK. Kalau hanya bangun lapangan-lapangan juga buat apa? Ya kan? Kenapa nggak SDM-nya aja yang dibagusin? Ya, biar bisa jadi pemain bola dunia. Mana tahu Indonesia bisa ikut pertandingan Piala Dunia, atau kalau enggaknya di Monas sana tuh kan banyak anak-anak motor yang sering melakukan cornering. Banyak banget tuh. Kenapa mereka nggak dibina aja? Ya mana tahu mereka bisa ikut ajang-ajang bergengsi dan menjadi pembalap-pembalap profesional, ya nggak? Lapangan yang banyak, apa faedahnya juga bagi rakyat Jakarta punya banyak stadion, tapi minim aktivitasnya. Formula E juga begitu, masih belum jelas statusnya, mulai dari lelang sirkuit dan pembangunannya juga masih bermasalah hingga saat ini. Sumur resapan apalagi juga nggak jelas tuh manfaat, dan masih banyak masalah-masalah lainnya ya yang terkesan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat tanpa faedah apa-apa di sana. Itu sih kata beberapa pakar ya. Kalau kalian ikutin beritanya ya pasti mengertilah dan paham banget apa yang sudah dilakukan Anies Baswedan ini. Jadi ini bukan sekedar anggapan saya ya, tapi ya daripada nunggu Formula E yang nggak jelas itu, mending nonton cornering gratis di Monasco. Ya nggak, Wan? Seru banget, dan tiap malam pula. Iya, nggak harus keluarin miliaran rupiah kalau mau ngadain event balapan kayak gitu. Ada. Kalau melihat pembangunan Indonesia yang maju saat ini, sangat disayangkan kalau nantinya hanya akan berhenti setengah jalan. Apalagi dengan rencana pembangunan ibu kota negara baru di Penajam, Kalimantan Timur sana, negara kita pasti akan dibanjiri investasi dan investor asing yang akan menjadikan ekonomi negara ini bertumbuh pesat seperti di Cina. Oleh karena itu, bagi saya dan juga mungkin bagi wan-wan semua sangat setuju kalau periode presiden saat ini perlu diperpanjang sekali lagi. Mengingat kompetensi calon-calon penggantinya masih jauh dari apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi saat ini. Bagi saya, Pak Jokowi harus menyelesaikan apa yang sudah dibangun. Dengan demikian, tidak akan ada lagi proyek-proyek yang mangkrak saat Pak Jokowi berhenti nanti. Seperti presiden-presiden sebelumnya. Gimana menurut kalian? Gunakan selalu akal sehat, karena dengan akal sehat, kita bisa menentukan kemana arah negara dan bangsa ini menuju. Masa kita nggak pengen maju seperti negara lain? Setuju nggak? Salam cinta, Indonesia.